Halo semuanya, kembali lagi di channel Mami Tarigan and Family. Gimana kita berurusan dengan uang, baik itu dalam hal investasi, menabung, belanja, atau aktivitas lainnya, sangat berkaitan dengan kondisi psikologis kita. Orang dengan penghasilan tinggi belum tentu memiliki aset lebih banyak daripada orang yang penghasilannya lebih rendah. Bagaimana perilaku kita terhadap uang lebih penting daripada tingkat pendidikan ataupun jenis pekerjaan kita. Contohnya adalah Ronald Read, seorang janitor atau petugas kebersihan di Amerika Serikat yang meninggal di tahun 2014 kemarin dengan total aset sebesar 8 juta US dollar atau kalau dirupiahin sekitar 112 miliar rupiah. Wow banget kan? Orang-orang yang kenal dengan Pak Ronald ini heran gimana caranya dia bisa memiliki harta sebanyak itu. Jadi ceritanya Pak Ronald ini menabung saham blue chip dari gajinya setiap bulan dan di hold sampai akhir usianya. Portfolionya sangat terdiversifikasi di berbagai industri dan memiliki sekitar 95 emiten sehingga tingkat resikonya cukup rendah. Cerita tentang Pak Ronald Read ini ada di dalam buku Psychology of Money karya Morgan Housel yang menjadi international bestseller. Dari buku ini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil agar investasi kita semakin berhasil. Dalam video ini aku akan share beberapa di antaranya. Yang pertama, merasa tidak pernah cukup itu bisa berbahaya. Rajat Gupta berasal dari Kolkata, India. Ia tinggal di panti asuhan ketika remaja. Lewat perjuangan kerasnya, di usia 40 tahun, Gupta menjadi CEO dari McKinsey, salah satu perusahaan consulting paling beken di dunia. Di tahun 2008, kekayaannya sekitar 100 juta US dollar. Dengan kekayaan tersebut, sebenarnya dia bisa beli apa aja yang dia mau. Tapi dia merasa nggak puas. Dia ingin lebih kaya lagi. Di tahun 2008, dia mendapatkan insider tips untuk membeli saham Goldman Sachs yang saat itu harganya lagi murah banget. Kemudian dia beli dalam jumlah yang besar dan gak berapa lama kemudian harga saham Goldman Sachs naik sangat tinggi sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan instan sebesar 17 juta US dollar. Gupta akhirnya dipenjara karena melakukan insider trading dan nama baiknya menjadi rusak. Contoh lainnya adalah Long Term Capital Management, sebuah hedge fund di Amerika Serikat yang pada tahun 1998 harus ditalangi oleh pemerintah Amerika Serikat karena nggak punya uang lagi untuk membayar utang. Mereka menggunakan leverage atau utang untuk berinvestasi demi mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Akhirnya bukannya untung, mereka malah menjadi buntung. Terkait hal ini, Warren Buffett pernah bilang, mereka mau menghasilkan uang yang mereka nggak punya dan nggak butuhkan dengan mengorbankan uang yang mereka punya dan mereka butuhkan. Itu konyol sekali. Nggak penting berapa IQ kamu, kalau kamu mengorbankan sesuatu yang penting demi mendapatkan sesuatu yang nggak penting buat kamu, itu nggak masuk akal sama sekali. Ketika kita memiliki semakin banyak uang, memang secara alami kita menginginkan lebih banyak lagi. Ketika gaji 5 juta rupiah per bulan rasanya cukup, kemudian gaji naik menjadi 10 juta rupiah per bulan, malah merasa tidak cukup, karena keinginan semakin bertambah. Apalagi kalau membanding-bandingkan diri dengan orang lain, nggak akan ada habisnya. Ada hal-hal lain yang lebih bernilai daripada uang, seperti reputasi, kebebasan, keluarga, dan teman. Sebelum mengambil keputusan investasi, sebaiknya perhitungkan risikonya. Apakah akan membahayakan hal-hal tadi yang nilainya lebih besar daripada uang? Poin yang kedua, the power of compounding. Kalau bicara tentang investasi saham, nggak bisa lepas dari sosok Warren Buffett, karena dia adalah investor paling kaya dalam sejarah. Dari 2000-an buku yang menulis tentang kisah hidupnya, hanya sedikit yang membahas tentang rahasia penting keberhasilan Warren Buffett dalam berinvestasi, yaitu bahwa selain dia memang pintar dalam menganalisa saham, juga karena dia sudah berinvestasi dari sejak anak-anak, yaitu di umur 11 tahun. Jadi dia udah berinvestasi saham selama 80 tahun, teman-teman. Ketika buku ini ditulis sekitar tahun 2020, kekayaan Warren Buffett adalah sebesar 84,5 miliar US dollar. Tapi teman-teman tahu nggak kalau kekayaannya sebelum usianya 65 tahun cuma 3 miliar US dollar. Pertambahan kekayaannya yang 81,5 miliar lagi itu dihasilkan sejak dia umur 65 tahun hingga 90 tahun. Dan sekarang di tahun 2021, total kekayaannya udah nambah 18,6 miliar lagi menjadi total 103,1 miliar US dollar.
Jadi waktu atau lamanya seseorang berinvestasi di pasar modal sangat menentukan laju pertumbuhan jumlah uangnya. Begitulah hebatnya compounding. Sebenarnya nih, ada investor lain yang lebih hebat dari Warren Buffett dalam hal rata-rata keuntungan per tahun atau average annual return, yaitu Jim Simons. Jim Simons ini adalah kepala sebuah hedge fund yang bisa menghasilkan keuntungan 66% per tahun. Padahal Warren Buffett hanya 22% per tahun. Tapi kekayaan Jim Simons ketika buku ini ditulis adalah 21 miliar, lebih sedikit daripada kekayaannya Warren Buffett. Kenapa bisa begitu? Karena Jim Simons baru menghasilkan return setinggi itu ketika dia berusia 50 tahun. Andai Jim Simons ini udah mulai menghasilkan return setinggi itu sama dengan sejak Warren Buffett mulai berinvestasi, pasti Jim Simons lebih kaya daripada Warren Buffett. Itulah kekuatan compounding. Pertumbuhan uang yang kelihatan seolah-olah kecil per tahunnya, kalau dibiarkan terus bertumbuh di dalam portfolio selama bertahun-tahun, akan jadi berlipat ganda nilainya. Poin yang ketiga adalah nggak ada yang gratis. Di dunia ini nggak ada yang gratis, kecuali mungkin kasih sayang orang tua ya. Demikian juga dengan investasi yang berhasil. Keberhasilan dalam investasi itu harus dibayar dengan kesabaran dalam menghadapi ketidakpastian dan volatilitas harga pasar. Terkadang menyakitkan, tapi itulah kenyataannya. Indeks S&P 500 meningkat 119 kali dalam 50 tahun hingga tahun 2015. Yang kita perlu lakukan sebenarnya hanya duduk santai sambil melihat uang kita compounding dari tahun ke tahun. Kedengarannya gampang, tapi nggak mudah untuk dilakukan. Bayangin aja waktu krisis di tahun 2008 yang lalu, indeks S&P 500 di awal tahun masih 1411 dan di akhir tahun turun 40% ke 879. Banyak orang yang panik dan nggak hold sahamnya di masa itu. Rame-rame jual saham. Tapi sekarang indeks S&P 500 sudah sampai di level 4.400-an. Mereka yang membayar harga yaitu bertahan hold sahamnya di tahun 2008 kemarin itulah yang kini menikmati hasilnya. Sama dengan mobil baru. Untuk mendapatkannya, kita punya 3 opsi. Yang pertama adalah membayar harga mobil tersebut. Yang kedua, mencari mobil lain yang harganya lebih murah. Atau yang ketiga, mencuri mobil itu. Begitu juga dengan investasi, kita punya 3 pilihan untuk mendapatkan keuntungan. Yang pertama adalah berinvestasi saham dan menerima kenyataan bahwa harganya sangat fluktuatif. Yang kedua adalah pindah ke instrumen investasi lain yang risikonya lebih rendah tapi juga potensi keuntungannya lebih rendah. Atau yang ketiga, menjadi copet atau keluar masuk pasar. Banyak orang yang melakukan pilihan ketiga, nggak mau menerima kenyataan volatilitas harga di pasar modal. Jadi mau dapat untungnya aja, tapi nggak mau bayar harga, yaitu hold saham dalam jangka panjang melewati naik turunnya harga di pasar. Aku sendiri juga pernah jadi copet seperti ini, tapi sekarang udah mulai dikurangi. Morningstar membuat sebuah studi dari pertengahan tahun 2010 hingga akhir 2011. Waktu itu para investor lagi takut akan terjadinya resesi yang baru. Dan indeks S&P 500 turun lebih dari 20%. Morningstar mencoba melihat bagaimana kinerja Tactical Mutual Funds pada saat itu. Tactical Mutual Funds adalah sejenis reksadana yang komposisi asetnya sering diubah sewaktu-waktu dari saham ke obligasi dan sebaliknya tergantung dengan kondisi pasar. Ketika studi itu dibuat, ada 112 Tactical Mutual Fund yang diobservasi. Manajer investasi Tactical Mutual Funds itu udah sibuk nih sering mengutak-atik komposisi asetnya dengan sering melakukan jual beli saham dan obligasi. Tapi ternyata dari 112 Tactical Mutual Funds yang diobservasi, hanya 9 yang bisa mengalahkan kinerja reksadana simple yang komposisinya 60% saham dan 40% obligasi yang komposisinya nggak pernah diutak-atik atau didiamkan aja. Investor retail seperti kita pun sering melakukan hal seperti ini, keluar masuk pasar dengan harapan mendapatkan cuan yang lebih besar. Padahal nggak ada yang tahu dengan pasti kapan waktu yang tepat untuk masuk ataupun keluar pasar. Trik untuk berhasil dalam investasi saham adalah meyakinkan diri sendiri bahwa harga yang harus dibayar yaitu sabar dalam melihat fluktuasi harga dan nggak sering keluar masuk pasar sebanding dengan keuntungan yang akan didapat pada akhirnya. Itu tadi 3 pelajaran paling penting yang aku dapatkan dari buku Psychology of Money. Sebenarnya ada banyak pelajaran bagus lainnya, tapi nggak akan cukup dibahas dalam satu video. Kalau teman-teman penasaran, silakan langsung cari bukunya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.